Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Nur Ikhwan, guru bahasa Inggris SMA Tunas Luhur, CGP Angkatan 7 kelas 106B. Yang kami hormati Ibu Fasilitator, Ibu Eni Rose. Yang kami hormati Ustadz Misbahul Munir, PP kami. Yang kami hormati Bapak Aditya, instruktur kami yang beliau bertiga ini luar biasa, sudah memberikan banyak ilmu dan wawasan cakrawala baru bagi kami semua. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan CGP Angkatan 7 yang kami hormati seluruhnya, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur. Dan saya pribadi merasa sangat terhormat bisa sampai pada tahap ini di calon guru penggerak Angkatan 7 ini tahun 2022. Semoga ini menjadi bekal kami nantinya untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi guru penggerak yang menggerakkan unit-unit pendidikan. Sebagai ujung tombak pendidikan adalah guru. Akan kami mulai dari diri kami sendiri terlebih dahulu. Dalam kelas kami akan kami tularkan ke teman sahabat-sahabat kami, akan kami sebarkan ke lembaga kami, dan lembaga kami akan menyebar pula ke sahabat-sahabat sekitar, lembaga-lembaga sekitar kami. Dan tentunya secara umum tim guru penggerak se-Indonesia Raya hari ini sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan cara terus bergerak, menggerakkan dan memang ingin bergerak terus untuk memajukan negeri ini. Bapak-Ibu sekalian, hari ini izinkan saya menyampaikan suatu refleksi atas apa yang sudah kami dapatkan dan kami lakukan bersama Ibu Fasilitator, Bapak PP, dan Bapak Instruktur kita, yang mana banyak dan padat semuanya. Apabila disampaikan dengan kata-kata mungkin tidak cukup dalam sehari, karena ada literatur dari Ki Hajar Dewantara yang kita baca, kita simak video-videonya, materi dan paparan dari para instruktur, fasil dan PP yang tanya jawab bersama teman-teman CGP semuanya yang sudah memang menjadi guru sejak beberapa waktu yang lalu. Ada yang 18 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun. Kita semua berkolaborasi. Refleksi saya hari ini ternyata memang kebijakan Mas Menteri untuk CGP ini sangat terasa efek baiknya pada kami, di mana salah satunya ada kebijakan guru TK, SD, SMP, SMA ini pokoknya disatu padankan, dikumpulkan, silahkan berdiskusi. Tidak mesti SMA, semua SMP, semua. Ternyata saya selaku guru bahasa Inggris SMA, begitu ketemu dengan Bapak Ibu guru TK, SMP, dan SD, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Oh, ternyata begitu ya. Ya memang tidak sama. Betul kata Ki Hajar Dewantara bahwa usia itu memang harus betul-betul diperhatikan. Bapak sekalian yang berbahagia, ada banyak ajaran KHD yang berkualitas. Menurut saya ini berkualitas dunia. Karena di saat itu beliau sudah mengenyam pendidikan di Belanda, bahkan salah satu buktinya adalah masuk ke kedokteran. Nah, ini tidak gampang. Perhatikan anak-anak kita sekarang mau kuliah kedokteran, misalnya mau masuk Universitas Indonesia UI, kedokteran UI, kedokteran UNER Surabaya. Itu passing grade-nya harus 800. Kalau 700, saya jamin tidak akan lolos. 800 passing grade untuk UTBK-nya. Maka dari itu, betapa KHD waktu itu fakultas kedokteran yang setara dengan yang ada di Belanda, dan beliau juga ke Belanda untuk belajar. Nah, Bapak sekalian, dari banyak itu mohon izinkan saya memilih dua tema yang betul-betul menghujam ke hati saya. Ketika teori Ki Hajar Dewantara mengenai Ingkarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, itu teori global beliau yang saya rasa itu mewakili seluruh conception of KHD. Dan ini banyak sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa kalau di depan sebagai pemimpin kita harus menjadi contoh, menjadi uswah, menjadi panutan. Ketika Ingkarso di depan kita menjadi panutan, contoh, pemimpin. Tapi ketika Ingmadyo kita bekerja dalam tim, kita bekerja sama, patuh pada atasan, juga sinergi dengan tim sejawat, dan juga mungkin masih punya bawahan lagi, harus berkoordinasi pula. Ketika di belakang kita saatnya Tutwuri Handayani, yaitu membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendorong. Nah, tiga hal baik ini adalah konsep dasar KHD yang saya meyakini tak lekang oleh waktu. Sampai kapanpun teori ini akan selalu pas, teori ini akan selalu cocok dengan zaman-zaman ke depan nanti, karena ini adalah nilai dasar dari pendidikan.
sebenarnya. Jangan sampai dibalik, di depan kita contoh yang buruk, tidak bisa jadi panutan, keputusannya tidak bisa diprediksi, sehingga kalau jadi drive, Profesor Nal Kasalim mengatakan kalau kita jadi driver, salah satu ciri khas watak kita harus terprediksi. Jangan sampai driver ini tidak terprediksi, penumpang yang bingung, tiba-tiba bus belok, kaget semuanya. Nah, jadi di depan ada belokan, pasti pak drivernya ini pasti akan belok. Penumpang paham sehingga bisa mengikuti. Tiba-tiba pas belokan, drivernya ternyata nganan, dia ngiri lah ini. Semua orang terkejut. Dan kalau sering terkejut maka kendaraan ini tidak akan stabil. Kendaraan yang stabil adalah yang tenang, yang memiliki visi yang jelas dan terarah, terencana. Istilahnya well organized organization. Nah, itu. Di depan jadi contoh, jangan sampai di depan tidak bisa menjadi uswah atau percontohan atau namanya exemplary person. Nah, ketika di tengah juga jangan nyerimpungi. Di depan nggak bisa jadi contoh, taruh di tengah bikin masalah, nyerimpungi. Di belakang gembosi malah. Alah, nggak usah gitu lah, itu sudah pernah dulu, pasti gagal, sudah nggak usah coba. Mendingan kita gini-gini aja lah, sudah cukup. Wong gaji ya nggak akan tambah juga kalau you lakukan itu. Nah, ini penggembosan namanya. Ada satu guru penggerak tapi yang gembosi 10. Pertama kuat ini, tapi lama-lama digembosi terus ya akan mengecil juga, 1 lawan 10. Nah, ini tujuannya ini. Baik, yang seperti saya sampaikan tadi 2 hal. Yang pertama, ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Aditya, instruktur kami yang dari Jakarta. Beliau, Bapak Ibu menanyakan, menuntun itu maksudnya apa sebetulnya? Guru menuntun, ini ajaran KHD ini. Menuntun itu seperti apa? Diibaratkan seperti apa? Nah, banyak kan jawaban dari peserta rekan-rekan kami CGP. Sampai akhirnya pada titik kesimpulan bahwa Pak Aditya mengatakan kita guru menuntun siswa menuju well-being. Apa itu Pak well-being? Nah, bahasa equivalence language-nya dalam bahasa Indonesia adalah keselamatan dan kebahagiaan semaksimal mungkin. Kemudian salah satu peserta angkat tangan di waktu itu di Google Meet. Pak Aditya, bolehkah saya berikan contoh? Sebetulnya menuntun itu sama seperti bayi merangkak. Di 3 meter di depan bayi itu ada sumur yang sangat dalam. Bayi ini terus merangkak menuju lubang sumur itu. Nah, tiba-tiba guru datang, mengangkat, menggendongnya, mengarahkan untuk kembali. Nah, saat itu si bayi nangis. Karena dia marah, si bayi itu nangis. Tujuannya dibelokkan, dia nangis. Nah, disinilah salah satu contoh menuntun. Memang ketika menuntun kita nangis, diprotes, murid yang nggak paham akan membenci kita mungkin bahkan karena kita mengarahkan ke jalan yang mereka memang tidak tahu bahwa itu berbahaya. Mereka si bayi betul-betul tidak tahu bahwa itu di depan sumur, kalau ia masuk ia akan jatuh. Sumurnya 10 meter, dalamnya air 5 meter, berarti 15 meter, pasti akan celaka. Nah, inilah yang dimaksud menuntun oleh KHD, bahwa kita menuntun siswa untuk mengarahkan, mendampingi siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan. Namanya well-being students, siswa yang selamat dan bahagia, seperti itu. Nah, kemudian sampai ada pertanyaan juga, Pak Aditya, kita ini kan menuntun, tapi kadang-kadang anak itu tidak semuanya mempan nasihat. Sesekali ada yang harus menggunakan pukulan kecil-kecil. Nah, beda dengan guru zaman dahulu. Ketika murid dipukul guru, ya pukulnya maksudnya untuk mengingatkan ya, mungkin pukul pundak gini. Tapi sekarang ada Komnas HAM. Bisa guru itu dipenjara 3 bulan, kurungan 3 bulan gara-gara memukul siswa. Itu bagaimana Pak Adit cara kita? Nah, kemudian Pak Adit menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru, Anda lakukan tugas Anda sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Yang bisa Anda lakukan tanpa ada kekerasan. Tetap tidak boleh ada pemukulan alasan apapun. Tidak perlu sampai dipukul. Kalau tetap mengulang terus, kita juga akan nasihati terus dan terus. Tidak perlu ada pemukulan. Seperti itu. Maka dari itu, tentu rekan-rekan guru penggerak, ya sudah tidak zamannya lagi untuk melakukan pemukulan dalam menuntun ini. Tapi kalau pas digendong nangis, ya nangisnya karena diarahkan dengan baik. Dia belum mengerti, pada akhirnya nanti dia akan mengerti. Bahkan ada loh murid yang berterima kasih pada guru itu setelah 10 tahun dia lulus, dia menemui kondisi di mana yang dulu pernah dinasihatkan tapi dia tidak melaksanakan, baru ingat, ya Allah, iya 10 tahun yang lalu guruku mengatakan ini, ya Allah, saya baru ingat, langsung dia cari gurunya itu.
cari dia kembali hanya untuk satu hal, mencium tangannya dan mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru, 10 tahun baru dia mengerti yang kita maksudkan, kebaikan yang kita inginkan terjadi pada murid kita tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menuntun. Ini hal yang saya pasti terapkan pada pembelajaran saya berikutnya dalam kelas-kelas saya maupun dalam diskusi-diskusi sesama guru, bahwa filosofi menuntun inilah yang pada akhirnya harus bermuara kepada keselamatan dan kebahagiaan semaksimal mungkin, well-being students. Lalu yang kedua, juga ada pertanyaan gini loh, Pak Aditya, saya kurang setuju. Ini teman rekan JGP ya, angkatan kami kemarin di Jawa Timur. Guru menghamba kepada murid. Nah, setahu saya abdillah itu menghamba hanya kepada Tuhan. Dalam hal ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang pas kalau istilah KHD bikin istilah guru menghamba kepada murid gitu kan. Lalu dijawab, saya juga bingung, wah kayak apa jawabannya Pak Adit ini. Ya kayak apa jawaban IN kita ini gimana kira-kira. Memang benar juga, mengabdi itu, menghamba itu kepada Tuhan. Bagaimana ceritanya guru menghamba kepada murid? Adanya setidaknya murid menghamba pada guru. Tapi KHD tidak mengatakan demikian. Guru menghamba kepada murid. Bagaimana jawaban Pak Aditya, instruktur kami yang dari Jakarta kemarin? Beliau mengatakan, Bapak sekarang lihat, saya tahu Anda PNS. Lihat di pin Anda itu simbolnya, ada nggak tulisan abdi negara? Abdil, ya, kita mengenalnya abdillah biasanya, hamba Allah kan ya. Tapi istilah abdi negara ada nggak istilahnya? Oh iya Pak, ada Pak. Nah, apakah serta-merta kemudian Anda menyembah negara, menyembah pemerintah? Kan tidak. Abdi negara di sini maksudnya ya seseorang yang bekerja mengabdi untuk negara. Nah, sama seperti menghamba. Menghamba ini maksudnya pada akhirnya adalah keberpihakan guru pada murid. Ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi karena ini bahasa cinta, bahasa yang fantastis, boleh-bolehlah kita mengatakan guru menghamba kepada murid. Wajahmu bagaikan rembulan. Mana ada wajah seperti rembulan? Nah, ini bahasa cinta kok. Jangan dipaskan dengan logika. Ini bahasa cintanya KHD. Kenapa demikian? KHD punya sejarah khusus tentang ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Ketika KHD di Belanda, musim dingin sekali, salju turun, tebal sekali saat itu. Nah, putrinya yang bernama Asti, itu waktu KHD bikin karya, mengetik, menulis, tulisan-tulisannya. Di Belanda tulisan KHD diliput, diterbit di Belanda, bayangkan. Tulisan KHD diterbitkan oleh penerbit di Belanda. Oleh penerbit Belanda. Betapa berkualitasnya tulisan beliau. Bikin tulisan, nah si Asti ini rewel aja. Pokoknya apa, pensil diambil, kertas diambil, mesin ketik kira-kira digoyang-goyang terus gini. Nah, saat itu KHD agak marah. Asti diangkat, dinasihati, nggak mau kan dengan enak, jangan gitu nak, tetap kan dia. Diangkat, dikeluarkan di teras rumah, pintu ditutup. Sudah, nangis dibiarkan. Saking marahnya KHD saat itu karena si anak rewel sekali. Sudah bikin karya diganggu terus. Nah, ya ganggu ala anak kecil sebetulnya. Selesai akhirnya KHD melanjutkan, larut sampai apa namanya? Lama sekali sampai akhirnya di sore hari. Tiba di sore hari selesai, alhamdulillah selesai begitu kira-kira. Sebuah karya sudah sempurna, chapter tertentu ini. Terus dia, aduh, Asti kemana? Loh, aduh, Asti kemana? Nah, buka pintu seret, ternyata saudara-saudara, everybody, saudaraku, Asti sudah menggigil, terduduk di pojok teras, menggigil. Sini sudah pucat, bibirnya sudah pucat. Ceritanya diceritakan demikian. Mengalami kedinginan itu punya sakit apa namanya? Kayak apa? Glukoma atau apa yang menggigil sekali. Itu KHD terkejut dan sangat dan langsung menyesal. Itu juga diangkat tangannya, set, langsung dibawa lari bersama dikisahkan ya bersama sang istri, langsung dibawa lari ke rumah sakit, dirawat. Untungnya masih selamat. Walaupun pada akhirnya si Asti ini ya memang mengalami sakit yang sering menggigil kedinginan. Entah karena memang bawaan dari awalnya atau juga pemicunya yang saat KHD meletakkan si kecil ini di teras rumah. Sampai kelupaan sampai sore, Bapak Ibu sekalian. Lupa, dikira di Indonesia, di Belanda salju tebal.
suhu sekian derajat. Nah, saat di rumah sakit itulah KHD menangis dan mengatakan, "Nak, mulai hari ini aku akan memperhatikanmu lebih banyak lagi. Paling banyak dan lebih banyak." Nah, kata-kata KHD ini terwujud. Di belakangan hari memang Asti sakit, dan di antara anak-anaknya semua Astilah yang membutuhkan perhatian lebih banyak dari KHD bersama istri, karena memang mengalami sakit gitu. Baik, itu yang bisa kami simpulkan dari kaitan atau koneksi antar materi yang kami dapatkan selama beberapa saat ini di CGP Angkatan 7 ini. Terus kalau ditanya terakhir, apa yang dapat Anda segera terapkan di kelas? Nah, kan ditanya waktu itu, ada satu tugas di CGP itu yang kita diminta untuk mengaitkan dan mencari local wisdom. Ada budaya-budaya lokal yang cocok dengan ajaran-ajaran KHD, dengan pemikiran-pemikiran dan filosofi KHD. Akhirnya kami diskusi panjang. Di kami daerah Paiton Probolinggo ini ada dua budaya yang terkenal, yaitu budaya petik laut dan budaya Kajegen. Kami debat panjang, akhirnya kami memilih budaya Kajegen ini adalah budaya yang cocok sekali dengan ajaran KHD, yaitu gotong royong. Kajegen itu kalau di desa kami, tetangga mau bikin rumah, semua itu berduyun-duyun datang membantu, naikkan genteng itu, bantu semua tanpa dibayar. Nah ini, someday tetangga lain gitu juga dia akan bantu. Tetangga nikahan juga langsung rewang, ada yang jadi sinoman. Ini semuanya tidak dibayar. Dan ini budaya baik, namanya Kajegen. Di sawah juga kalau pas musim tanam, sama-sama bantu tanam semua biar cepet serempak gitu kan. Tetangganya nanti nanam juga semua, nggak dibayar. Hanya ada makan gitu ya. Biasanya ada makan di sawah, itu namanya Kajegen. Nah, itu kaitan-kaitan atau hubungan sosiokultural, teori-teori conception of KHD yang kita bisa kaitkan, dan itu memang sudah sejalan gitu bagi kita miliki. Baik, selanjutnya apa yang Anda percaya tentang murid? Tadi itu, mulai besok saya mengajar harus menerapkan prinsip dari KHD bahwa guru itu menghamba kepada murid. Maksudnya di sini guru yang memihak kepada murid, yang mengerti kebutuhan murid. Kan ada guru yang nggak mau tahu tuh. Bapak nggak mau tahu, pokoknya besok jam 7 kumpulkan titik. Kalau nggak, kamu nggak naik kelas, titik. Nah, ini tidak berpihak pada murid. Setelah ditelusuri ternyata subhanallah, si anak ini pagi bantu ayahnya kerja, bantu ibunya ngudek tepung, bagus sekalian. SD loh ini, tepung pagi bangun. Begitu berangkat, ternyata bukunya kesingsal. Karena rumahnya juga nggak terlalu luas, semuanya nyampur di situ, buku campur makanan, campur bahan-bahan jualan. Ya, kita lihat dulu seberapa ini kesengajaan atau memang keadaan yang menghimpit. Mari kita menjadi orang-orang yang guru-guru yang bijak. Nggak terlalu tidak melulu pengetahuan. Kita ini guru adalah pendamping akhlak. Kalau kesalahan dia karena memang tekanan di luar kemampuan dia, kita harus maklumi. Oke, nah Bapak kasih kesempatan. Allah yang maha besar loh sekalian. Tuhan yang maha kuasa itu memberikan maaf kepada hamba. Kok kita baru guru gini sudah tidak bisa, pokoknya titik. Bayangkan, di mana keberpihakan kita? Di mana unsur menuntun kita? Namanya nuntun tuh kan, yang dituntun biasanya memang belum tahu. Kalau dia belok kanan, belok kiri, nyasar kan wajar. Kalau sudah lurus tahu, nggak butuh kita, nggak butuh tuntunan. Sudah bukan murid lagi. Begitu ya pribadi. Baik, sekali lagi saya sangat bersyukur bisa menjadi salah satu kontributor yang mendapatkan peran di CGP Angkatan 7 ini. Dan kesimpulan akhirnya adalah memang benar pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kehidupan bangsa ini ke depan. Sekarang bayangkan, kalau di negeri kita ini sudah tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi etika, tidak ada lagi pribadi-pribadi yang soleh-soleha. Hukum mau didesain serapi apapun akan tetap dilanggar, tidak terlaksana dengan baik ketika orang-orangnya tidak baik. Oh ya, info terakhir, di Belanda kemarin menutup beberapa penjara. Bahkan ada beberapa penjara yang
mau dibongkar gedungnya itu, sayang sekali akhirnya dia meminta bantuan napi, siap menerima napi dari negara sebelahnya. Dari mana ya, sebelahnya Belanda itu. Silahkan kalau ada napi di sana, nggak cukup di penjara, taruh di penjara Belanda sini, kami sedang kosong. Bayangkan, ya Belanda penjaranya tuh kosong, nggak ada isinya, kekurangan isi. Sementara kita, saya bukan tipe orang yang suka menghujat negeri kita sendiri, tapi kita berbicara fakta bahwa saat ini sel-sel tahanan penjara itu yang kita lihat di mass media, di TV, berita-berita koran itu overload, kelebihan penumpang, kapasitasnya 10 diisi 20. Bayangkan itu tidurnya sudah mirip ikan asin sudah. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kita, apa? Ada yang salah? Apa kita harus memotong satu generasi ini ya? Generasi yang suka melanggar ini potong diganti generasi baru. Ya tidak bisa. Karena ini nyawa manusia, ini kehidupan. Yang bisa kita ubah adalah mindset kita. Pikiran kita akan menjadi kata-kata kita, kata-kata kita akan menjadi perbuatan kita, perbuatan kita yang kita ulang-ulang akan menjadi karakter kita. Karakter akan menentukan nasib kita. Nasib menjadi bangsa yang mulia atau nasib menjadi bangsa yang semakin carut marut. Naudzubillah, teman naudzubillah. Baik, insya Allah itu saya Heru Nur Ikhwan, guru bahasa Inggris SMA Tunas Luhur Python Probolinggo, CGP, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 106B. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Rose, Ibu fasilitator kami, kemudian kepada Ustadz Misbahul Munir, pendamping praktik kami, dan Bapak Aditya, instruktur kami yang kemarin sudah sharing banyak mendalam tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam CGP angkatan 7, KHD selalu di hati. KHD adalah bapak pendidikan kita. Pada akhirnya dipadu-padankan dengan kurikulum merdeka hari ini, ada Project P5, semuanya sangat pas dan cocok dengan filosofi yang KHD inginkan. Seandainya beliau masih ada dan bisa melihat kita hari ini, saya yakin beliau sangat bahagia dan bangga dan bersyukur. Kurikulum di Indonesia semakin hari, semakin tahun, sampai hari ini semakin baik. Semakin baik. Perubahan sulit, iya. Belum hafal K13 sudah ada kurikulum merdeka. Yes, the world is changing. Kita berubah dan ini adalah suatu keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Saya suka perubahan, saya suka belajar hal-hal baru bersama kawan-kawan baru, wawasan baru, dan masa depan baru, dan juga nasib baru. Seperti itu. Baik, insya Allah itu Bapak sekalian, saya sesungguhnya ingin banyak lagi bercerita di refleksi ini, banyak hal yang terlewatkan untuk diceritakan. Tapi karena tentu tidak perlu berpanjang lebar, cukup ambil 1-2 hal. Kita ambil 2 tadi, menuntun dan menghamba pada murid itu apa, laksanakan. Insya Allah tahap demi tahap berikutnya kita akan laksanakan yang lain-lain seperti pembagian usia, seperti laku siswa, ada batin. KHD juga mengajarkan hal tentang batin manusia. Membuat puisi bukan karena puisi itu indah, tapi karena kami adalah manusia. Baik, insya Allah itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.